wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Serlindra Aulia. Saya Skanadia. Kami akan sedikit menceritakan tentang perjalanan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Nama asli dari Abu Bakar adalah Abdul Ka'ab. Ia merupakan keturunan keluarga kaya Bani Taim dari suku Quraisy yang lahir di kota Makkah pada sekitar tahun 573. Ayahnya Abu Bakar bernama Utsman Abu Quhafa dan ibunya bernama Salma Ummul Khair. Sejak kecil, Abu Bakar sering menghabiskan waktunya dengan bermain bersama unta dan kambing. Karena memang sangat menyukai kedua hewan tersebut, karena kesukaannya pada unta, ia mendapatkan julukan sebagai Abu Bakar, yang berarti bapak anak unta. Ketika berumur sekitar 10 tahun, ia ikut sang ayahnya pergi ke Suriah untuk berdagang yang telah menjadi tumpuan kehidupan ekonomi keluarganya. Beliau berasal dari keturunan Bani Taim, suku Quraisy. Berdasarkan beberapa sejarah Islam, Abu Bakar adalah seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seorang yang terpelajar serta dipercayai sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Sahabat Rasulullah SAW, berdasarkan keadaan saat itu, di mana kepercayaan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW lebih banyak menarik minat anak-anak muda, orang miskin, kaum marginal, dan para budak. Sulit diterima bahwa Abu Bakar justru termasuk dalam mereka yang memeluk Islam dalam periode awal dan juga berhasil mengajak penduduk Mekah dan kaum Quraisy lainnya mengikutinya. Abu Bakar berarti ayah si gadis, yaitu ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Namanya yang sebenarnya adalah Abdullah Ka'ab, yang artinya hamba Ka'bah, yang kemudian diubah oleh Rasulullah menjadi Abdullah, artinya adalah hamba Allah. Sumber lain menyebutkan namanya adalah Abdullah bin Abdul Quhafah, yaitu Abu Quhafah adalah kaum atau nama panggilan ayahnya. Gelar As-Siddiq yang dipercaya diberikan Nabi Muhammad SAW sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga dijuluki sebagai As-Sabiqunal Awalun, yang artinya orang yang pertama kali masuk Islam. Cobaan yang diderita Abu Bakar As-Siddiq cukup banyak, namun ia senantiasa tetap setia menemani Nabi dan bersama beliau menjadi satu-satunya teman hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Menjelang wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar ditunjuk sebagai imam sholat untuk menggantikannya. Hal ini diindikasikan bahwa Abu Bakar kelak akan menggantikan posisi Nabi untuk memimpin umat Islam. Khalifah Islam pertama. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka melalui musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Memulai era Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar menjadi Khulafaur Rasyidin atau khalifah Islam pertama. Meski ditentang oleh sebagian Muslim Syiah, karena menurut mereka Nabi pernah memilih Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya, namun Ali bin Abi Thalib menyatakan setia dan mendukung Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah menjadi khalifah, urusan Abu Bakar banyak disibukkan oleh pemadaman pemberontakan dan pelurusan akidah masyarakat yang melenceng setelah meninggalnya Nabi.
Dalam biografi Abu Bakar diketahui bahwa beliau memerangi Musailamah al-Hadzab atau Musailamah si pembohong yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad SAW dan juga memungut zakat kepada suku-suku yang tidak mau membayarnya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Mereka beranggapan bahwa zakat adalah suatu bentuk upeti terhadap Rasulullah setelah usahanya pemberontakan dan berbagai masalah internal. Beliau melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW menyiarkan syiar Islam ke seluruh dunia. Abu Bakar As-Siddiq wafat Abu Bakar mengutus orang-orang kepercayaannya ke Bizantium dan Sasanid sebagai misi menyebarkan agama Islam. Khalid bin Walid juga sukses menaklukkan Irak dan Suriah. Dengan mudah beliau menjadi khalifah dalam jangka waktu 2 tahun. Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 di Madinah. Beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Selanjutnya, posisi khalifah digantikan oleh Umar bin Khattab. Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdumanaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar bin Malik bin An-Nazir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'adu bin Adnan. Beliau lahir pada tahun kelima setelah tahun gajah, yaitu pada tahun 573 Masehi di Mekah. Nama kunyah beliau adalah Abu Amr dan Amni Abdullah Al-Quraisy Al-Umawi Amirul Mukminin Dzunurain yang telah berhijrah 2 kali dan suami dari 2 orang putri Rasulullah SAW. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang diberitakan masuk surga, dan beliau merupakan khalifah yang ketiga yang masa pemerintahnya berlangsung selama 12 tahun. Nah, beliau masuk Islam itu dikarenakan beliau itu diajak oleh Abu Bakar dan menjadi salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Ia sangat kaya tetapi berlaku sederhana, dan sebagian besar kekayaan Utsman bin Affan itu diberikan atau digunakan oleh kepentingan Islam. Nah, ia mendapat julukan Dzunurain. Kenapa? Karena beliau itu menikah dengan 2 putri anak dari Rasulullah SAW. Setelah yang sebelumnya meninggal, kemudian beliau menikah dengan setelahnya lagi, putri Rasulullah SAW. Nah, beliau juga merasakan penderitaan yang disebabkan oleh tekanan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin pada saat di Mekah. Nah, di sini terdapat beberapa keistimewaan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, berita gembira bahwa beliau adalah penduduk surga. Yang kedua adalah salah satu seseorang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya dan berhijrah 2 kali. Terus yang ketiga, beliau juga mendapat kabar gembira bahwa beliau akan mati syahid. Pada saat itu, Umar bin Khattab menetapkan perkara pengangkatan khalifah di bawah majelis syuro yang anggotanya berjumlah 6 orang. Mereka terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Nah, di sini Umar tuh merasa berat untuk memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi khalifah setelahnya, sehingga beliau berkata,
Aku tidak sanggup untuk bertanggung jawab atas perkara ini, baik ketika aku hidup maupun aku mati. Jika Allah menghendaki kebaikan terhadap kalian, maka Dia akan membuat kalian bersepakat untuk menunjuk seseorang yang terbaik di antara kalian, sebagaimana telah membuat kalian sepakat atas penunjukan orang yang terbaik setelah Nabi kalian. Nah, setelah Umar bin Khattab wafat, dilakukan musyawarah dan terpilihlah 3 kandidat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Nah, dari ke-6 anggota majelis tersebut tidak ada satupun yang mengajukan diri untuk dibaiat. Begitupun dengan Ali dan Utsman, sehingga musyawarah tersebut ditunda. Nah, kemudian di hari kedua, Abdurrahman bin Auf mengelilingi Madinah untuk menjumpai para sahabat dan beliau meminta pendapat kepada mereka. Nah, pada malam hari ketiganya, Abdurrahman bin Auf memanggil Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka lalu bermusyawarah dan Abdurrahman memandang Ali dan membacakan syahadat sambil berkata memegang tangannya, "Engkau punya hubungan dekat dengan Rasulullah, dan sebagaimana diketahui engkau pun lebih dulu masuk Islam. Demi Allah, jika aku memilihmu, engkau harus berbuat adil, dan jika aku memilih Utsman, engkau harus patuh dan taat. Wahai Ali, aku telah berkeliling menghimpun pendapat dari berbagai kalangan, dan ternyata mereka lebih memilih Utsman. Aku berharap engkau menerima ketetapan ini." Nah, Ali bin Abi Thalib lantas menjadi orang kedua yang berkata sama kepada Utsman untuk membaiatnya sebagai khalifah dalam menggantikan Umar bin Khattab. Nah, kala itu kaum muslimin yang hadir serempak membaiat Utsman sebagai khalifah. Dan Utsman diangkat menjadi khalifah ketiga dan disebut sebagai yang tertua karena pada saat pembaiatan tersebut beliau itu berusia 70 tahun. Selanjutnya, masa kejayaan Khalifah Utsman bin Affan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa masa kejayaan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, pelebaran atau perluasan Masjid Nabawi. Yang kedua, perluasan wilayah. Yang ketiga, pembangunan angkatan laut. Dan yang terakhir itu kodifikasi Al-Quran Mushaf Utsmani. Utsman terakhir, wafatnya Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan terbunuh pada tahun 35 Hijriah ketika sedang membaca Al-Quran dan posisi beliau berada di rumah oleh sekelompok pemberontak yang berasal dari Mesir. Nah, para pemberontak tersebut yaitu mengepung dan memanjat rumah Utsman dan berhasil masuk meski sebelumnya dihalangi oleh para istri Utsman. Dan kemudian Utsman meninggal pada 17 Juni tahun 656 Masehi di Madinah, Jazirah Arab. Cukup sekian cerita singkat Khalifah Utsman bin Affan. Mungkin cerita ini yang dapat kami sampaikan tentang peristiwa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.